di daerah sana. Itu akan memberikan materi tentang bagaimana produk olahan kopi. Silakan nanti bisa kalian tanyakan. Yang jelas tujuan dari ini sekali lagi kita mengangkat potensi yang ada di daerah Kucing ini dengan harapan setelah kegiatan ini bisa memberikan pemahaman, pengalaman dan bekal kalian setelah kalian lulus dari sekolah ini. Kepada Bapak Amin selaku Dudi dari SMN 1 Bedil, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Semangat? Baik. Anak-anak semua langsung saja. Saya sebagai pendiri di DT Dokter Tata Boga, khususnya SMA 1 Kutil yang pada kesempatan kali ini diundang oleh tim DT untuk memberikan pemahaman yang terkait dengan peningkatan skill DT Tata Boga Program Kearifan Lokal. Dalam kesempatan kali ini akan saya paparkan tentang penyajian wine cafe. Kalau yang kita kenal selama ini adalah wine cafe. Ini wine cafe. Wine cafe itu adalah olahan kopi yang diproduksi oleh beberapa penggiat kopi di wilayah Gunung Kakopuro, tentunya di beberapa desa yang memang memiliki komoditas kopi terbaik di lereng Gunung Kakopuro. Di antaranya variannya adalah wine cafe yang terdiri dari banyak sebetulnya varian, ada honey cafe, ada natural cafe dan lain sebagainya. Tapi untuk kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana penyajian wine cafe yang benar agar bisa kita nikmati dengan nikmat ya tentunya. Baik, langsung saja. Wine cafe itu adalah biji kopi ya, yang dihasilkan dari hasil fermentasi, diolah dalam kurun waktu tertentu. Mungkin saya tidak akan banyak menyampaikan perihal olahannya karena ini terkait dengan penyajiannya yang baik dan benar. Sebagaimana kita tahu dari beberapa kafe-kafe terkenal di Indonesia yang sudah banyak menyajikan varian wine cafe ini. Wine cafe ini diproses dari hasil fermentasi yang Bapak sampaikan. Untuk penyajian yang benar, wine cafe itu sebetulnya dihasilkan dari bubuk kopi yang sudah diolah atau melalui sangrai yang medium, tidak terlalu mentah, juga tidak terlalu matang. Karena kalau terlalu mentah, aromanya akan berbau tanah, tapi kalau terlalu matang, aromanya akan berbau haram. Ini adalah medium di tengah untuk menghasilkan cita rasa yang baik. Karena hasil varian wine coffee ini ada sedikit rasa menyamai wine, sehingga menjadi nama wine coffee. Baik anak-anak, untuk caranya adalah yang perlu diperhatikan pertama adalah kita langsung ya dari tulisan yang kecil ya, lalu jelas ya. Bahan-bahan persiapan bahan-bahan berkualitas yang pertama itu biji kopi pilihan. Biji kopi pilihan ini yang dipilih oleh pengelola kopi adalah kopi yang memang betul-betul binnya itu sudah tua, masa pohon tentunya yang dihasilkan dari beberapa kebun oleh petani. Lebih baik kopi yang dihasilkan ini adalah kopi organik, artinya kopi yang tidak bersentuhan dengan bahan kimia. Setelah itu akan ada nanti proses penyangkaian. Penyangkaian setelah jadi bin melalui beberapa proses tadi. Penyangkaian itu dengan penyangkaian tingkat kematangannya kita pilih yang medium tengah ya, di antara kurang lebih kalau kita sangka itu kurang lebih setengah jam dengan tingkat kepanasan 180 sampai 200 derajat Celcius. Jadi kita masak selama setengah jam baru akan menghasilkan biji wine cafe yang siap untuk dihidangan. Setelah itu kita jadikan
bubuk, dan bubuk itu kita akan jadi proses menjadi minuman. Nah, untuk penyajiannya, perbandingannya adalah 1:17. 1 itu kopinya, 17 itu airnya. Jadi kalau kita nanti kita kilokan atau berangkat bisa buat sendiri atau gimana. Akan membuat baik. Dan insya Allah untuk praktek pembuatannya sebetulnya hari ini kita akan selesaikan ini, tapi takut anak-anak capek. Oke, ada yang lain? Kalau bedanya ditumbuk sama digiling itu gimana? Kalau bedanya kopi ditumbuk sama digiling mesin itu gimana? Baik, apa bedanya ditumbuk sama digiling? Memang ada dua cara kita menjadikan sebuah bubuk ya. Yang pertama itu secara tradisional namanya, yaitu menggunakan tumbuk sebagaimana emak-emak di rumah, ya nenek-nenek kita dua. Sebetulnya kalau secara tradisional itu akan lebih baik lagi karena tidak merusak aroma dari kopi itu sendiri. Tapi kalau digiling bagaimana? Karena giling itu kan menggunakan besi, bahannya kan dari logam. Maka ada unsur logam nanti yang akan mempengaruhi kita rasa daripada rasa kopi. Seperti itu. Ada lagi? Sudah cukup? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk praktek materinya ini kita akan koordinasikan lagi karena mungkin waktunya sudah siang dan cukup lama ya. Kita berbincang-bincang, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai pengembangan skill kalian ketika kalian sudah lulus dari sekolah ini sudah bisa menciptakan karya dari arifan lokal, berbahan baku arifan lokal. Demikian dari Bapak Kurang lebihnya.